Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih pada para peserta yang telah mengikuti pada acara webinar Pasma Berdoa sesi 2 yang diselenggarakan pada hari ini. Pada kesempatan kali ini kita dipertemukan secara virtual dalam kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Fakultas Pascasarjana Universitas Komputer Indonesia. Webinar Pasma Berdoa sesi 2 kali ini bertemakan tentang Technopreneur sebagai potensi peningkatan penjualan di marketplace. Kegiatan webinar ini pun dapat diikuti di channel YouTube Pasma Berdoa. Sebelum memulai acara webinar, baiknya kita memulai dengan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mohon izin, perkenalkan nama saya Rizky Galang Rahmadani Eskom, selaku MC kegiatan webinar Pasma Berdoa sesi 2, telah hadir bersama kita yang terhormat Ibu Dr. Rahmawah Diniwati, Doktoranda MSI, selaku Dekan Fakultas Pascasarjana Universitas Komputer Indonesia, yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Deden Awahab Sahroni MSI, selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Komputer Indonesia, dan hari ini akan menjadi moderator pada kegiatan webinar ini. Yang terhormat pula kepada Bapak Dr. Yepri Handoko Putra MT, selaku Ketua Program Studi Magister Sistem Informasi, dan sekaligus akan menjadi pemateri pada webinar ini. Yang terhormat kepada Bapak Ali Pauji, STMkom, dan Bapak Jimmy Hendrik, STMkom, selaku pembicara pada kegiatan webinar kali ini, serta para dosen dan staf Universitas Komputer Indonesia. Sebelum memulai kegiatan webinar ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak sponsor yang telah mendukung dan pihak media yang telah membantu mempublikasi kegiatan kami ini. Bapak dan Ibu dan para hadirin yang berbahagia, bertepatan pada hari ini, 8 Agustus 2020, adalah Hari Disnatalis Universitas Komputer Indonesia. Kami mengucapkan Disnatalis ke-20 Universitas Komputer Indonesia. Semoga Universitas Komputer Indonesia selalu maju dan sukses, serta selalu menjadi kebanggaan masyarakat. Bapak dan Ibu dan para hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya marilah kita mendengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Pascasarjana Universitas Komputer Indonesia yang terhormat Ibu Dr. Rahmawah Diniwati, Doktoranda MSI. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam lindungan dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam sesi 2 webinar Pasma Berdoa Fakultas Pascasarjana Universitas Komputer Indonesia. Selamat datang kepada seluruh peserta. Para narasumber, Pak Dr. Jeffrey, Mas Aji Fauji, MKom, Mas Jimmy Hendrik, MKom, terima kasih telah berkenan hadir dan akan memberikan ilmu dan wawasannya. Akan banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan, karena beliau sudah berkancah sangat luar biasa. Dan terima kasih juga kepada moderator Pak Dr. Deden, para tamu undangan, para pimpinan, dan para dosen di lingkungan Fakultas Pascasarjana Universitas Komputer Indonesia. Webinar Pasma Berdoa ini terselenggara berkat kolaborasi antara dosen, mahasiswa, dan lulusan atau alumni dari program studi Magister Manajemen, Magister Sistem Informasi, dan Magister Desain Fakultas Pascasarjana Universitas Komputer Indonesia yang terselenggara sebagai bentuk membangun atmosfer akademik. Kegiatan ini alhamdulillah waktunya bersamaan dengan 20 tahun Disnatalis Universitas Komputer Indonesia. Kami mengucapkan selamat ulang tahun Disnatalis Unikom yang ke-20. Semoga Universitas Komputer Indonesia semakin maju dan jaya. Kegiatan ini terlaksana atas kerjasama teamwork yang baik. Terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber dan moderator yang telah hadir dan berkenan memberikan ilmu, wawasan, dan pengalaman. Terima kasih tak yang terhingga kepada para media partner yang telah meliput acara ini, Hits Unikom Radio,
BEM, dan Hima Unikom, para peserta, Ketua Program Studi Magister di Lingkungan Fakultas Pascasarjana Unikom, panitia Pasma Berdoa, mahasiswa-mahasiswi, dan alumni baik program studi Magister Manajemen, Magister Sistem Informasi, dan Magister Desain Unikom. Kegiatan ini sebagai bentuk kompetensi, input, output, dan outcome hasil karya, sivitas, dosen, mahasiswa, dan alumni Magister di Lingkungan Fakultas Pascasarjana Unikom. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar Pasma Berdoa Fakultas Pascasarjana Unikom dengan tema Teknopreneur sebagai potensi peningkatan penjualan di marketplace secara resmi dibuka. Selamat mengikuti webinar, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Rahma atas sambutannya. Para hadirin yang berbahagia, kami informasikan kepada para peserta bahwasannya nanti di akhir acara ada pembagian door prize dengan total hadiah Rp1.000.000. Dan kami juga ingin menginformasikan kepada para peserta bahwasannya setelah pembicara kedua nanti akan ada daftar hadir. Mohon kiranya Bapak, Ibu, dan para hadirin untuk dapat mengisi daftar hadir tersebut. Hari ini sangat menarik sekali dan rasanya sangat spesial karena yang akan memandu jalannya webinar pada hari ini adalah Bapak Dr. Insinyur Deden A. Wahab Sahroni. Beliau merupakan selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Komputer Indonesia. Di samping itu, beliau juga sebagai pemilik HKI di bidang UKM dan SDM. Beliau juga sebagai seorang peneliti dan reviewer nasional. Tanpa perlu berlama-lama lagi, saya serahkan acara selanjutnya kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Deden A. Wahab Sahroni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dekan Fakultas Pascasarjana, para narasumber, kemudian juga para peserta webinar dari berbagai penjuru tanah air. Menarik untuk webinar Pasca Berdoa sesi 2 ini setelah kita semua mengikuti Pasma Berdoa sesi 1 terkait dengan kreativitas dan inovasi di era new normal. Sekarang kita akan coba memasuki teknopreneur sebagai potensi peningkatan penjualan di marketplace. Ini ada pakarnya yang paling utama, dosennya, yaitu Dr. Yefri Handoko sebagai partner saya, rekan saya di Fakultas Pascasarjana, dan juga kita nanti akan coba berbagi menggali dari narasumber yang lain yang juga ini alumni dari Fakultas Pascasarjana Program Magister Sistem Informasi, yaitu Bapak Mas Ali Fauzi STMkom ya. Ini beliau adalah sebagai IT Operation Manager kebabs premium kebab ya. Jadi saya sering makan kebab gitu, Pak Ali ya, dan memang enak gitu ya. Jadi ini bukan promosi tapi memang perlu saya sampaikan juga. Karena saya suka teringat ketika di Timur Tengah ini sering makan kebab ini gitu ya. Kemudian yang kedua sangat menarik sekali, ini pengusaha muda lulusan dari alumni Unikom dari program Magister Sistem Informasi, yaitu Mas Jimmy Hendrix STMkom ya. Beliau adalah Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jawa Barat khususnya. Beliau juga sebagai Komisaris Utama PT VMT Software, kemudian Direktur Utama PT Aura Dermatologi, kemudian juga Komisaris Utama PT Dialog Estetika Indonesia. Sungguh banyak ya jabatannya. Di tengah kesibukannya beliau sangat mencoba untuk menyempatkan waktu. Demikian juga Pak Ali Fauzi. Terima kasih saya ucapkan sebelumnya. Untuk itu tanpa berlama-lama juga kita coba yang pertama tentunya pembicara pertama dalam hal ini rekan saya Dr. Yefri Handoko. Beliau sudah malang melintang ya. Baik dia sebagai saintis
kemudian beliau juga sebagai praktisi. Praktisi beliau memiliki owner ya Big Cinnamon Cookies. Ketika Lebaran ini banyak kue-kue yang dipesan ya. Pengalaman kerjanya saya coba sepintas ya. Sebagai kaprodi MSc, kemudian pernah jadi wakil dekan satu fakultas teknik dan ilmu komputer. Kemudian pada tahun 2024 ini ketua jurusan teknik komputer, owner Big Cinnamon. Kalau tidak salah ini ya postdoc-nya di Inggris ya, University of Essex ya, Essex ya. Postdoc-nya. Nah, kemudian alumni dari ITB tahun S1, S2 hingga S3. Pengalaman proyeknya tentunya bergerak di bidang enterprise arsitektur. Dan juga bisa dilihat oleh para peserta, beliau sangat paham sekali. Yang mudah-mudahan nanti kita bisa bersama berbagi, menggali dari sisi teoritis dan praktis. Dan nanti akan dilengkapi dengan Mas Jimmy Hendrik dan Mas Ali Fauzi ya, yang kebetulan beliau langsung memegang perusahaan. Di mana kalau kita berbicara enterprise arsitektur itu, ini praktek bagaimana mendokumentasikan elemen-elemen strategi bisnis, kemudian bisnis case, model bisnis, serta teknologi, kebijakan maupun infrastruktur yang membentuk perusahaan. Ini sangat menarik sekali. Baik, saya serahkan sepenuhnya kepada Dr. Yefri Handoko Putra STMT sebagai narasumber yang pertama. Saya persilakan. Terima kasih. Selamat pagi Pak Ali, Pak Jimmy, selamat pagi. Jadi seperti kata moderator Pak Deden, kami bertiga itu adalah enterprise arsitek. Ya, jadi saya sebagai dosen mewakili pihak akademisi, nanti Pak Ali sebagai enterprise arsitek yang harus memahami betul apa keinginan dari owner. Kemudian Pak Jimmy sendiri adalah enterprise arsitek yang langsung terjun menjadi owner. Jadi nanti kita akan lihat beberapa pengalaman gabungan ini. Saya sebagai dosen akan memberikan beberapa pengetahuan akademik selain dari pengalaman praktisi saya dalam usaha bisnis. Oke, perkenalkan saya untuk men-sharingkan slide-nya. Jadi di sini saya mentargetkan audien itu adalah UMKM yang akan bersedia untuk ekspor ataupun impor. Kasus yang saya berikan di sini adalah 1 bulan ini Indonesia dan Australia itu sudah melakukan kerjasama namanya IACPA, Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Apa keuntungannya? Mungkin tidak semuanya tahu bahwa pada saat ini kita punya kerjasama. Kalau kita mengekspor barang ke Australia, maka itu harganya tidak akan dikenakan tarif. Sebaliknya, kalau kita mengimpor dari Australia, itu hampir 94% dari beberapa daftar kerjasama itu adalah 0%. Tentunya masih di bawah dari batas maksimum dengan aturan namanya TRQ, Tarif Rate Quantity. Ini dapat dijadikan sebagai suatu peluang bagi UMKM yang dulunya mungkin sudah cukup besar di penjualan menggunakan marketplace, tiba-tiba pada saat pandemi COVID, itu penjualannya menjadi sangat kecil. Nah, mengapa tidak kita gunakan kesepakatan IACPA ini untuk mengekspor ke luar negeri? Kita akan lihat bagaimana caranya mengekspor, kemudian masalahnya adalah bagaimana dengan enterprise arsitek, bagaimana kesiapannya untuk melakukan proses tersebut. Sebentar, saya sharing dulu. Ya, oke, terima kasih. Maaf, terima kasih pemberitahuannya panitia. Jadi ini tadi yang saya ceritakan. Jadi saya ulang lagi, judulnya adalah mengatasi permasalahan pada UMKM dengan marketplace mandiri memanfaatkan enterprise arsitek. Mungkin orang sistem informasi itu lebih terbiasa kenal dengan enterprise arsitek. Sedangkan orang software mungkin lebih kenal dengan istilah software development. Kita akan lihat apa saja. Jadi intinya yang namanya enterprise arsitek itu adalah suatu perancangan dengan jumlah aplikasi cukup besar. Jadi kalau kita sudah merancang satu bangunan atau market, ini sudah sangat kompleks. Mengapa kompleks? Kita akan lihat. Pertama diawali dengan UMKM itu sudah mulai berjualan di marketplace, misalkan Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada.
Ini saya sebut dengan off the shelf. Jadi suatu marketplace yang tinggal pakai. Tidak perlu repot-repot. Namun persaingan dengan ribuan penjual itu cukup besar, baik lokal maupun luar negeri. Kadang kita susah menemukan pembeli-pembeli baru yang bisa ada karena terlalu banyak jumlahnya. Kemudian bagi UMKM yang menyetok barang, ini barang menjadi sangat banyak dan belum cepat terjual. Dan kebanyakan hanya produk lokal yang ada dalam Tokopedia atau dalam Bukalapak ini. Dari data kemarin dari data Kompas, itu sudah masih cukup besar selama pandemi ini. Untuk penjualan lokal itu ada sekitar 64,4% itu ada barang lokal, dan jumlah yang dijual ke luar negeri baru 7,7%. Kemudian di sini beberapa bisnis startup juga sudah muncul mengimbangi UMKM. Nah, komunitas kita sekarang berkembang dari lokal menjadi luar negeri dengan adanya beberapa jaringan sosial. Dan dengan adanya IASEPA itu tanggal 5 Juli ditandatangani oleh Kementerian Perdagangan, muncul investor. Pembelian dalam jumlah besar. UMKM yang biasa menjual mungkin sekitar ratusan, sekarang harus menjual sampai 4 kontainer. Kemudian jumlah uang yang diperdagangkan mungkin sekitar puluhan juta, sekarang bisa sampai miliaran. Ini merupakan peluang sehingga UMKM harus mau mengembangkan kepada marketplace baru yang saya sebut marketplace mandiri. Dulunya disebut dengan toko online atau e-commerce. Misalkan di sini yang sudah mulai bergerak itu ada Brodo. Brodo itu adalah perusahaan di bidang sepatu, Erigo Store, Fashion, Bukupedia, Baby Sania, Tanihub, dan Rabani. Itu merupakan peluang-peluang yang akan mulai mengekspor. Kemudian jumlahnya dari tempatnya itu menjadi berkembang, jumlahnya jadi besar, jaringannya jadi besar. Nah, itu apakah UMKM siap dengan tantangan ini? Syaratnya tentunya untuk IASEPA itu adalah produk yang dihasilkan harus lokal, memiliki yang namanya surat keterangan asal atau dokumen asal. Jadi di sini nanti ada beberapa pengusul, beberapa institusi yang memberikan surat SK tersebut. Biasanya kalau makanan itu sekitar 40% itu harus asli Indonesia. Di sini ada namanya grup GAPMI, Gabungan Pengusaha Makanan Minuman Indonesia. Mereka akan membantu beberapa UMKM, kemudian juga Menteri Perdagangan akan membantu untuk proses menjadi eksportir. Jadi nanti kita akan diskusi bagaimana cara menjadi eksportir, bagaimana adanya FTA, agreement beberapa kantor FTA yang merupakan perwakilan dari Menteri Perdagangan membantu buat ekspor. Kemudian, masalahnya dari semua ini menjadi sangat kompleks, dan umumnya masalah yang muncul adalah masalah dengan testimoni konsumen. Para investor akan melihat testimoni dari beberapa konsumen, apakah barangnya sesuai, apakah ada garansinya, bagaimana status pengiriman, dan juga ini ada yang disebut dengan economic powerhouse yang ditawarkan dari IASEPA. Jadi misalkan Indonesia tidak menghasilkan gandum, tapi UMKM bisa mengimpor gandum, kemudian kita jual ke negara ketiga. Ini disebut dengan economic powerhouse. Jadi kita bisa menjual ke negara-negara lain, beberapa produk yang bahan bakunya diambil dari Australia dan kita jual ulang. Tentunya setelah IASEPA juga kita diajari mengenai sertifikasi. UMKM Indonesia cukup baik, tetapi kalau berhubungan dengan sertifikasi, itu banyak sekali kelemahannya. Masalah pengiriman juga nanti ada rekan pengiriman, ini sudah terbiasa, kita punya rekan pengiriman cukup banyak, baik lokal maupun internasional. Jadi kalau kita bagi ada dua masalah, yaitu dari sisi pelaku usaha dan dari sisi enterprise architect. Saya masuk dulu kepada pelaku usaha. Para pelaku usaha ini biasanya ada yang berjejaring, mempunyai cabang, ada juga yang tidak berjaring. Kadang-kadang yang tidak berjaring juga memiliki jumlah produktivitas yang tidak kalah dengan yang berjejaring. Pertama, ada beberapa tips, yaitu jangan sibuk dengan platform. Jadi mereka bukan orang yang harus memikirkan namanya platform. Mereka bukan orang-orang yang harus memikirkan yang namanya market atau blueprint atau enterprise architect. Yang mereka pikir adalah peluang untuk dan keberanian melakukan penjualan. Kemudian tentukan aplikasinya, apakah web atau mobile, dan biasanya mereka akan bekerja sama dengan beberapa institusi, misalkan Menteri Perdagangan, dan di sana akan terjadi proses saling membantu.
Misalkan materi perdagangan itu ada yang disebut dengan SCP, Exporter Coaching Program, akan membantu beberapa UMKM untuk melakukan proses ekspor. Kemudian bentuk dari barangnya pun harus yang bentuk yang sudah jadi, yang dapat dikirimkan, yang mudah untuk dicari dan mudah dipergunakan. Di sini istilahnya adalah minimum viable product, yang mudah dikirimkan dengan memiliki nilai jual dan nilai saing yang cukup besar, high value proposition. Kemudian kita dialogkan mencari pasar, jangan disibukkan dengan membuat platform. Kemudian kita mencari jalur distribusi dan perizinan. Di sini saya mempromosikan ada ini Export ID, itu dari Kementerian Perdagangan, itu yang merupakan tempat untuk melihat bagaimana siapakah bayarnya. Di sini bayarnya adalah Australia, kita akan tahu tempat-tempatnya di mana. Kemudian di sini ada ITPC, Indonesia Trade Promotion Center, jadi Indonesia melakukan proses promosi di Sydney untuk barang-barang produk Indonesia. Kemudian ada juga Indonesian Grocery and Warehouse. Ini supaya nanti setelah IASEPA dari 5 Juli digulirkan, kita bisa melakukan proses penjualan langsung. Nah, bentuk bisnisnya bisa berupa business to business, business to customer, atau customer to business. Ini merupakan diskusi antara GAPMI, AP3MI, Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Tradisional, Market Tradisional. Ini Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern Indonesia. Itu diskusi ini yang diberikan. Nah, kemudian masalahnya bagi enterprise architect. Kita lihat apa saja masalahnya. Nah, masalahnya pertama organisasi. Karena organisasinya jadi bertambah besar, bertambah cabangnya, kemudian investornya juga mulai besar, investor tersebut akan ingin tahu bagaimana bentuk organisasi kita. Sehingga organisasi menjadi kompleks, bisnisnya kadang-kadang tidak selaras. Kadang-kadang orang enterprise bermain sendiri, tidak mau berdiskusi dengan orang bisnis, atau keasikan membuat satu sistem tanpa mendiskusikan, seperti intinya itu adalah membantu bisnis, mengotomatikan bisnis, merespon bisnis, itu kadang-kadang lupa. Jadi seolah IT itu mengarang sendiri sistemnya. Kemudian masalah berikutnya adalah disinformasi. Kadang-kadang banyak sekali aplikasi data yang belum terpetakan dengan proses bisnis. Ada datanya, tapi buat apa bisnisnya? Ada bisnisnya, tapi tidak ada datanya. Mereka sibuk menggunakan platform. Kemudian, terjadi permintaan modul aplikasi yang sangat banyak. Karena aplikasinya bertambah besar, distribusi bertambah besar, sehingga banyak sekali modul-modul yang sangat banyak yang tidak terpetakan. Masalahnya, kalau orangnya itu adalah tim, kemudian berganti tim, itu akan susah untuk menelusurinya kembali. Itu adalah beberapa, dan belum lagi dengan masalah data yang tidak terupdate dan tidak terintegrasi. Masalah berikutnya yang dihadapi oleh seorang enterprise architect, yaitu oleh saya, oleh Pak Jimmy, oleh Pak Ali, itu adalah sama, yaitu di sarana dan prasarana. Infrastruktur terkadang menjadi hambatan, atau terkadang kita membeli infrastruktur yang berlebihan, redundans, tidak sesuai dengan kebutuhan, terlalu banyak kita beli. Misalkan kita membeli alat scanning terlalu banyak, di luar dari kebutuhan, karena tidak ada koordinasi. Anggarannya tidak cukup, kemudian pengolahan risiko tidak dilakukan, sehingga terjadi risiko, kita tidak bisa menanganinya. Banyak sekali beberapa perusahaan yang bangkrut hanya karena tidak mengelola risiko. Kemudian dari pengembangan, kadang-kadang orang perusahaan itu tidak mendokumentasikan pengembangan dari IT, bahkan tidak standar. Sehingga pada saat IASEPA ini masuk, banyak sekali ketakutan yaitu dengan tidak adanya standar, sehingga Kementerian Perdagangan berinisiatif untuk mengajarkan bagaimana standarisasi dari suatu perusahaan. Sebagai contoh, kita ingin mengirimkan APD dari kasus pandemik ini, alat untuk masker. Itu standarnya ada 2, ada dari Eropa, ada dari Amerika. Nah, standar tersebut bukan standar untuk virus, tapi untuk bakteri. Nah, itu kita harus bisa mengikuti standar tersebut supaya kita bisa mengekspor barang ke luar negeri. Dan belum ada mekanisme pengembangan untuk kampanye, promosi, bagaimana kalau misalkan ada joint venture, ada dana investor dari Australia, bagaimana caranya? Di sini barang yang akan diperdagangkan untuk ekspor itu biasanya adalah kayu, kemudian turunan dari kayu, logam, kemudian ada juga hasil pertanian, makanan minuman, dan kelautan. Itu yang diminta dalam kerjasama IASEPA ini. Masalah yang tidak kalah pentingnya sumber daya manusia. Pada saat orangnya diganti, enterprise architect-nya diganti, di sini enterprise architect adalah orang yang biasa
mendata semua masalah sistem informasi dengan jumlah yang sangat besar dan sangat kompleks. Kemudian orang tersebut diganti, susah untuk mempelajarinya. Atau ada investor datang, ingin merger, ingin akuisisi, ingin memberikan investasi modal. Kemudian pada saat kita menjelaskan dengan enterprise architect, itu akan menjelaskan yang namanya enterprise framework. Suatu market, suatu model, itu akan lebih mudah menjelaskannya. Semua investor bisa jelas, dalam 10 menit kita bisa jelas. Masalahnya, seorang arsitek itu harus terus-menerus memantau. Jadi yang namanya enterprise framework itu merupakan suatu dokumen yang hidup. Bukan hanya dibaca di awal, ditinggalkan. Jadi dokumen hidup yang bisa dibaca suatu waktu, bisa diganti, dan mudah diimplementasikan. Jadi merupakan suatu living dokumen. Untuk orang sistem informasi sudah biasa yang namanya enterprise architect itu, kalau kita definisikan, ini adalah cetak biru organisasi yang menggambarkan proses bisnis, yang membuat sistem menjadi selaras dengan visi misi perusahaan. Jadi kadang-kadang orang IT lupa untuk menjelaskan dengan keinginan dari visi misi, dengan keinginan dari owner. Ini mungkin nanti Pak Ali akan bicara lebih banyak. Enterprise architect yang terkenal sekarang adalah TOGAF. Banyak sekali contoh enterprise architect. Pada umumnya isinya itu ada 5. Arsitektur visi, arsitektur bisnis, kalau pada TOGAF, arsitektur data dan arsitektur aplikasi dijadikan satu, namanya arsitektur sistem informasi, arsitektur teknologi. Kemudian, isu apa yang diberikan di sini adalah pertama, kita harus berpikiran global. Kita atur sentral atau desentralisasi prosesnya. Kemudian ada value added dan critical factor. Kita harus menentukan apa nilai daya saingnya, apa nilai lebihnya untuk kita bisa masuk ke pasar global. Kemudian saya punya toko, saya mulai berpikir pada saat market saya berubah, pertama Bandung, kemudian lebih dari Bandung, Jawa Barat, Jakarta. Nah, kalau lebih dari pulau, bagaimana cara marketplace-nya? Apa value yang kita tawarkan? Kecepatan pengiriman, kuantitas, itu merupakan faktor-faktor kritis. Kemudian bisnisnya, bagaimana bisnisnya kita mengantarkan, dari seorang arsitek itu akan tahu bagaimana proses pembeliannya, apakah sentral itu bagus. Jadi kalau untuk pembelian secara dunia, kita bisa menentukan harga yang bagus dan bisa menentukan kalau manufaktur itu namanya lead time yang lebih kecil. Apakah mau making to order atau making to stop. Jadi kalau kita buat barang, apakah stop di bahan setengah jadi atau sampai jadi. Itu kita bisa tukar arsitektur bisnisnya menggunakan enterprise architect. Data mudah diakses dan terintegrasi, kadang-kadang kita membuat sistem itu adalah silo. Jadi jagonya hanya departemen dengan departemen, tetapi tidak saling terintegrasi. Nah, ini harus diintegrasikan supaya itu proses pengumpulan datanya jadi mudah, kontrolnya mudah, monitoring juga mudah. Dan pada zaman ini untuk isu global, orientasinya harus customer. Apa yang dibutuhkan customer? Apakah otomatisasi, efisiensi, keamanan, atau apa yang dia butuhkan supaya customer tersebut bisa memperoleh layanan dengan cepat, dengan akurat, dan sesuai dengan ekspektasi mereka. Nah, kita bahas sendiri mengenai framework TOGAF yang cukup terkenal. Ini ada beberapa awal TOGAF dari mulai proses manajemen kebutuhan, membuat beberapa arsitektur, implementasi, ada manajemen perubahan. TOGAF itu merupakan hal yang baik. TOGAF itu singkatan dari The Open Group Architect Framework. Jadi merupakan suatu open group, tetapi kelemahannya ya karena open group semua template bisa terpenuhi, bisa langsung dipakai. Oke. Ini saya agak perbesar sedikit gambarnya supaya terlihat. Oke. Jadi yang namanya enterprise architect itu hasilnya seperti ini. Jadi ada beberapa hasil dari suatu perancangan itu yang disebut dengan artefak. Di sini ada kata, misalkan dari enterprise untuk bisnis, arsitektur bisnis itu ada katalognya, ada matriks yang memetakan antara bisnis dengan datanya, dengan strategi, kemudian ada core diagramnya. Ini semua adalah yang disebut dengan artefak. Kemudian dari data arsitektur juga sama, ada yang namanya katalog, matriks, core diagram, dan beberapa diagram tambahan. Yang berwarna putih merupakan bentuk core diagram yang umum. Oke, waktu saya tinggal 5 menit lagi, saya percepat saja. Nah,
Jadi kadang-kadang seorang enterprise architect itu lupa bahwa yang kita target itu harus tahu yang namanya KPI atau apa sih tujuan dari suatu bisnis. Kemudian kita akan menyesuaikan. Contohnya saya singkat saja, misalkan di sini ya. Dengan enterprise architect kita bisa lihat proses bisnisnya itu apa. Setelah tahu, kita bisa melihat di sini apa aplikasi yang terkait dengan proses bisnis dan apa datanya. Kemudian kita bisa melihat juga apa standar dan regulasinya. Dan kita bisa melihat resikonya. Jadi langsung dari satu peta kecil ini kita bisa melihat langsung kebutuhan-kebutuhannya. Kemudian apa strategi dan best practice yang harus dilakukan. Ini matriksnya, kita bisa lihat di sini datanya apa. Kemudian kita bisa lihat tabel apa yang diperlukan. Jadi kalau kita gunakan sequence diagram, kita bisa langsung tahu apa tabel yang dibutuhkan. Sehingga tidak ada tabel yang tidak saling berhubungan. Dan kalau kita lemparkan kepada customer, kita bisa lihat mana aplikasi yang di sini menggunakan ISO 25010, yang sebelah kiri adalah untuk pembuat, product quality, yang sebelah kanan adalah untuk user, quality in use. Technical quality ini adalah untuk dari customer, sedangkan functional quality ini untuk pembuat. Jadi kita bisa lihat yang mana yang pengaruhnya kecil, berarti kalau misalkan technical quality-nya itu adalah sangat rendah, kemudian functional quality juga sangat rendah, ini programnya kita bisa buang. Kita bisa ganti. Nah, ini kita bisa petakan dengan menggunakan beberapa model. Nah, oke, tarik kesimpulannya, jadi pelaku usaha memiliki potensi untuk go global di IASEPA tanggal 5 Juli kemarin yang diresmikan oleh Menteri Perdagangan. Kemudian enterprise architect, yaitu saya, Pak Ali, kemudian Pak Jimmy, itu bisa membantu UMKM untuk melebarkan sayap ke marketplace yang lebih besar, yaitu marketplace yang bersifat global. Tentunya tidak meninggalkan marketplace yang sudah ada, tapi menambah atau melebarkan sayap. Kemudian enterprise framework ini membantu mengatasi permasalahan dan hambatan antara pelaku, dan harapan kita, enterprise ini bisa saling memahami dengan owner kita, dengan bisnis kita, bagaimana mengembangkan khususnya untuk bisnis ekspor. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Pak Deden, saya serahkan kembali. Terima kasih atas perhatiannya para peserta sekalian. Baik, terima kasih Pak Dr. Yefri, begitu ini ya terperinci ya menjelaskannya. Memang kalau kebanyakan di para pelaku usaha kecil menengah, barangkali enterprise arsitektur ini satu hal yang ini ya, yang bisa dikatakan masih dalam tanda kutip relatif baru gitu. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan gitu ya, ya saya boleh ini ya lebih ingin menyampaikan kepada Pak Dr. Yefri ini terkait dengan memang dari sisi apa untuk bisa mengatasi beragam permasalahan di usaha kecil menengah ini, karena usaha kecil menengah ini dari dulu tidak selesai permasalahannya di finansial, di SDM, di marketing gitu ya. Nah, dengan adanya enterprise arsitektur yang coba disampaikan tadi, ini mungkin bisa lebih menjembatani dan lebih terbuka terutama terkait dengan kemajuan teknologi informasi saat ini. Ini bagaimana Pak Dr. Yefri? Ya, jadi ada yang dalam enterprise architect itu kita bisa melihat namanya perencanaan untuk pendanaan. Kadang-kadang kan masalahnya kalau orang usaha UMKM kecil ini adalah pendanaan. Di sini saya memperkenalkan yang namanya IASEPA, itu ada pendanaan untuk dari investor asing. Tentunya kalau kita lihat misalkan di grup GAPMI, Grup Makanan dan Minuman Indonesia, di sini yang jadi permasalahan itu adalah bagaimana kalau modalnya kita harus mengekspor misalkan 4 kontainer. Wah, ini uangnya dari mana uangnya ini? Nah, di sini kita akan melihat bahwa ada beberapa modal yang diberikan, misalkan dari Kementerian Perdagangan ada, kemudian kita gabung. Tentunya yang diberikan tidak semuanya, yang telah dikurasi atau dipilih oleh Kementerian Perdagangan. Sini ditawarkan yang namanya Export Coaching Program. Ditawarkan beberapa modal yang ringan, tetapi tidak semua. Tentunya yang sudah dikurasi atau sudah dipilih mana yang terbaik. Begitu, Pak Deden.
Ya, jadi itu terkait dengan solusi ini ya, pendanaan. Ya memang dalam realitas ketika kita sama-sama melakukan penelitian ini yang sering menjadi permasalahannya dari sisi pendanaan. Nah, sekarang seumpamanya kan terkait dengan enterprise architecture ini ada satu proses bisnis ya. Barangkali dari mulai operasional, mengoperasionalkan, mengelola secara operasional, kemudian dari sisi finansial, kemudian juga dari sisi pengelolaan SDM sampai ke marketing kan, ke pemasarannya. Nah, jadi secara sederhana seperti itu, ini bisa dipadukan dalam satu sistem. Begitu barangkali Pak Dr. Refri ya. Contohnya kita ada yang namanya account payable atau beberapa hutang yang harus dibayarkan. Itu kan kalau kita tidak punya sistem yang baik, kita tidak akan tahu uang-uang kita yang harus dibayarkan kepada siapa. Tahu-taunya pas selesai proses, wah itu. Jadi sekarang dengan enterprise kita bisa melihat jalur-jalur pembayaran, sistemnya itu akan jadi satu untuk merancang account payable maupun account receivable. Misalkan kalau pada proses ERP ya, Enterprise Resource Planning. Gitu. Ya, oke, baik sekali. Silakan barangkali kepada para peserta yang ingin bertanya ke Pak Dr. Yefri ya. Kami persilahkan untuk 3 penanya terlebih dahulu. Boleh barangkali? Silakan. Atau kita tampung saja terlebih dahulu. Silakan persiapkan pertanyaan dari para peserta supaya lebih nyambung ya, lebih menarik. Bagaimana kalau saya sekarang ingin menggali juga dan juga para peserta untuk bisa menggali lebih jauh, terutama pembicara pemateri yang kedua ya, Pak Ali Fauzi STMkom. Nah, ini Direktur Operasionalnya langsung. Kami persilakan dengan tidak berlama-lama saya untuk menyampaikan, silakan diberi keleluasaan kepada Pak Ali Fauzi untuk bisa menyampaikan hal yang lebih praktis. Silakan Pak Ali Fauzi. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk share screen presentasi saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Hormat Ibu Rahma sebagai Dekan Unikom, Pak Deden sebagai moderator, Pak Yefri, Pak Yimi, dan serta panitia webinar ini. Perkenalkan, saya Ali Fauzi. Saat ini saya menjabat sebagai IT Operational Manager di Kabob Premium Kebab. Untuk webinar hari ini saya akan membahas tentang pemanfaatan IT dalam mendukung bisnis Kabob. Baik, Kabob merupakan perusahaan kuliner berbasis di Bandung yang sudah 3 tahun ya, kami telah berjalan dan kami telah memiliki banyak outlet di lebih dari 6 kota. Dan alhamdulillah walaupun di masa pandemi ini seluruh outlet kami berjalan dengan baik dan benar. Salah satu visi dan misi kami itu menjadi perusahaan kuliner yang terbaik dan selalu terdepan dalam memuaskan berbagai pelanggan kami. Untuk mendukung hal tersebut, maka manajemen kami membuat suatu kebijakan strategis di bidang teknologi informasi yang diwujudkan pada keempat poin. Adapun 4 poin tersebut, diantaranya untuk penerapan infrastruktur IT yang tepat dan efisien, penerapan aplikasi terintegrasi yang handal, penerapan SOP yang tepat dan akurat, dan juga penyelesaian problem solving yang efektif dan efisien. Untuk penerapan infrastruktur, pentingnya pemilihan infrastruktur IT bagi UMKM dinilai sangat penting dalam memberikan solusi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang bagi kelangsungan bisnis, khususnya untuk bisnis Kabob ya. Kemudian untuk aplikasi terintegrasi, seperti yang diinformasikan oleh Pak Yefri juga, memang ini sangat penting aplikasi terintegrasi itu, dan memang terbukti
bahwa aplikasi atau enterprise system ini harus mengakomodir dan memfasilitasi seluruh kegiatan, kebutuhan bisnis dan operasional di sisi KABOP juga. Dan ini aplikasi terintegrasi ini berupa aplikasi dari hulu ke hilir atau seluruh divisi itu aliran datanya tuh bersama-sama gitu, sinergi gitu, terintegrasi, sinergi, sehingga proses bisnis, proses operasional seluruhnya dikerjakan itu dengan penuh, dengan secara terencana, terukur dan termonitor dengan baik dan benar. Nah, dari poin 2 kita wujudkan suatu guidance book-nya atau SOP-nya yang tepat dan akurat, sehingga menjadi suatu buku wajib yang perlu diketahui dan dipahami oleh seluruh pegawai, baik di kantor pusat maupun di kantor regional hingga di outlet. Perwujudan dari SOP, kegiatan SOP, terus kemudian aplikasi integrasi dan juga infrastrukturnya itu perlu didukung juga untuk penyelesaian problem solving, karena problem solving itu wajib kita tanamkan di setiap pegawai agar masalah-masalah yang timbul itu tidak terjadi kembali. Atau tidak terjadi kembali ataupun karena UMKM itu pasti dia pasti selalu berpikiran bahwa kalau ada kegiatan tambahan pasti ada butuh modal atau biaya yang harus perlu dikeluarkan. Nah, jadi bagaimana kita di sisi IT, kita bantu juga divisi-divisi yang lain itu untuk selalu bantu problem solving dengan komunikasi, sehingga masalah-masalah itu tidak terjadi. Nah, dari kebutuhan-kebutuhan divisi itu kami wujudkan dalam satu bentuk aplikasi yang terintegrasi. Model-model ataupun modul-modul yang kita bangun, yang kita komunikasikan sehingga sesuai. Nah, mungkin ada beberapa ilustrasi. Mungkin kalau dilihat di screen itu teknologi kami menggunakan cloud. Jadi ada VPS, ada cover server, ada development-nya. Kemudian di kantor pusat itu ada banyak perangkat, banyak PC, jaringan dan lain sebagainya. Di hub juga sama, atau di kantor regional kami juga ada. Kemudian di outlet juga kami siapkan PC yang fungsinya sangat macam-macam. Maksudnya berfungsi sebagai mulai dari promo, mulai dari aplikasi POS itu diwujudkan dalam suatu POS sendiri. Nah, yang berikut adalah infrastrukturnya. Hingga kita juga ada mesin absensi itu sudah terintegrasi semua. Jadi kru-kru itu bisa absen langsung di outlet dan datanya bisa dikirim langsung ke pusat dan dicek oleh tim validator kami untuk memvalidasi kehadirannya. Nah, seperti menyambung dari informasi dari Pak Yefri juga, memang betul perwujudan dari enterprise system atau enterprise architect itu kita wujudkan dalam suatu aplikasi enterprise integrated yang melingkupi semua divisi, outlet, infrastruktur, pendukungnya agar backbone-nya si aplikasi ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian dari sisi operasional dan problem solving, karena kita itu harus bisa tanggap atau cepat tanggap kalau misalnya ada masalah operasional, masalah data ataupun masalah ada sebagai contoh kecilnya mungkin di kayak seperti tadi malam ada yang kehilangan handphone di outlet dan secara langsung kita tanggap juga untuk menginformasikan bahwa handphonenya di mana gitu, dan itu melalui semua ada CCTV yang terintegrasi dengan sistem kami. Untuk implementasi enterprise ini kami juga sudah membangun kurang lebih hampir setahun ya untuk mewujudkan, dan alhamdulillah sekarang berjalan dengan baik dan benar. Terutama untuk kenapa harus terintegrasi, karena
pihak manajemen kami itu harus memiliki dashboard agar menentukan kebijakan dan strategis bisnis, sehingga laporan penjualan, laporan produk, bahkan promosi pun itu termonitoring dengan baik, sehingga nantinya itu akan menjadikan bagian dari suatu evaluasi yang terus dilakukan agar UMKM atau misalnya bisnis Kabub ini dapat berjalan dengan baik dan benar. Baik, sekian dari presentasi saya. Mungkin saya kembalikan ke Pak Deden ya, Pak Deden ya. Terima kasih. Baik. Ya baik, terima kasih Pak Ali Fauzi ya. Beliau barusan menjelaskan secara langsung ya, secara praktiknya bagaimana gitu ya. Nah, saya tangkap sih memang apa yang disampaikan bahwa terkait dengan hal enterprise arsitektur ini ada yang pertama infrastrukturnya, yang kedua penerapan aplikasinya, yang ketiga penerapan SOP-nya, yang keempat menyelesaikan problem yang dihadapi terutama terkait dengan Kabub ini ya. Pak, kalau boleh saya sedikit bertanya sebelum nanti di akhir untuk para peserta ya. Pak Ali ini kan pengetahuan tentang UMKM ini ya. Ini kan terutama terkait dengan permasalahan infrastruktur nih. Ini bagaimana ada solusi yang sekiranya bisa dijadikan bahan sharing untuk para peserta yang memiliki UMKM gitu barangkali? Untuk infrastruktur memang pada dasarnya untuk infrastruktur itu biasanya untuk IT itu biasanya memang betul Pak, costly ya, mahal. Tapi sebenarnya jika kita kita hitung secara dengan jangka waktunya, investasi itu sebenarnya dibilang kecil, dan kalau IT itu biasanya belanja itu cuma sekali Pak. Jadi misalnya ada beberapa alternatif sebenarnya. Kalau misalnya memang nggak bisa yang besar, scalable-nya juga butuh yang kecil, usahanya juga masih startup atau misalnya masih sederhana gitu. Ya, itu mungkin sementara menggunakan suatu aplikasi yang ya mungkin sharing dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk ya sudah menengah gitu, atau misalnya kan ada yang aplikasi-aplikasi atau website juga yang memberikan kayak domainnya masih menggunakan domain gitu. Tapi yang penting aplikasi juga, kalau misalnya sekarang tuh banyak banget ya aplikasi, bukan hanya di marketplace. Kalau marketplace kan udah jelas, tapi kalau misalnya aplikasi kita bisa gunakan kayak nge-custom untuk aplikasi kayak PrestaShop atau misalnya itu biasanya juga udah langsung ada sistem stoknya dan lain sebagainya, ataupun kayak Mocha Post dan lain sebagainya. Itu mungkin jadi salah satu solusi tanpa memikirkan infrastruktur yang memiliki biaya, yang memerlukan biaya yang besar gitu. Ya. Salah satu Oke, solusi. baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Ali. Nah, jadi sebetulnya ada solusi ya untuk para pelaku usaha kecil menengah itu, sebetulnya ada solusi. Apalagi saat ini kan bisa domainnya misalnya, dan juga aplikasi di pasaran barangkali. Ini juga bisa membantu ya Pak Ali. Saya tadi ada yang sempat terlupa nih, terutama kaitannya dengan CV-nya Pak Ali. Bisa ditampilkan barangkali. Nah, ini nih. Ini sangat menarik ya Pak Ali Fauzi ya. Nah, beliau adalah riwayat pendidikannya Sekolah Dasar Negeri Pamengpeuk 3 Kabupaten Bandung, SMP 13. Oh, SMP 13 sudah ke kota ya. Kemudian SMA-nya juga SMA 5 ya, SMA 5 Bandung. Kemudian di Maranatha S1-nya, kemudian S2-nya di Unicom untuk Magister Sistem Informasi. Riwayat pekerjaannya bisa dilihat para peserta, ternyata pengalamannya sudah luar biasa ya. Dari mulai PT Tata Jago Utama, PT Pembangunan Daerah Jawa Barat Unit Electronic Banking and Product Electronic Banking Development, sampai di PT Bank Mandiri ya sebagai senior staff. Dan
ini tahun 2005 sampai 2006 sebelumnya gitu ke belakang ini di HSBC Call Center. Dan sekarang beliau adalah sebagai manajer operasional gitu ya di perusahaan kebab. Baik, terima kasih Pak Ali Fauzi. Nanti siap-siap saja. Ini para peserta banyak yang ingin bertanya ini nih, gitu ya. Baik, untuk selanjutnya sangat menarik ya. Sebetulnya, aduh, ingin ngobrol panjang begitu ya dengan Pak Yefri, dengan Pak Ali Fauzi, dan juga saat ini seorang pengusaha muda gitu ya, yang memiliki banyak PT. Pak Jim Hendrik, silakan ditampilkan dulu deh profil CV-nya. Nah, ini Pak Jim Hendrik. Loh, kok kenapa saya teringat pesan ini ya, artis ini ya, apa ya, Ungu ya, Pasca Ungu. Pak Jimmy ya, Mas Jimmy ya, aduh masih muda luar biasa ya. Ya baik, Mas Jimmy ini kita lihat beliau lahir di Bengkulu 7 Mei 1982, masih muda. Kemudian rumah di Guruminda, riwayat pendidikannya di Lamhanas, kemudian di Magister Sipsi Informasi, Teknik Informatik Unpas, di SMK Telkom, di SMP Negeri 8, di SD Negeri 9 Bengkulu ya. Baik, tanpa berlama-lama, ini ada pengalaman kerjanya ini pengalaman kerjanya ya, maaf ya. Pengalaman kerjanya sebagai komisaris utama PT Venus Media Teknologi ya, yang bergerak di bidang ini ya, bidang IT ya, khususnya pembangunan perangkat lunak. Wah, ini sangat menarik sekali ya. Kemudian sebagai direktur utama Aura Estetis ya, Aura Dermatologi ya. Ini perusahaan di bidang industri kesehatan. Oh ya, sangat terkait juga dengan pandemi saat ini COVID-19, barangkali nanti di-sharing. Dan beliau juga sebagai komisaris PT Daluk Estetik Indonesia. Baik, Pak Jimmy Hendrik, Mas Jimmy Hendrik, pengusaha muda dan ketua himpunan pengusaha muda Indonesia Jawa Barat. Silakan untuk menyampaikan sharing pengalaman dan hal-hal yang terkait dengan kondisi saat ini. Mangga, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Deden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Yefri, Ibu Rahma, dan Pak Moderator Pak Deden serta Kang Ali Fauzi. Mohon maaf sebelumnya saya tidak mengganti latar belakangnya karena tadi saya sudah coba, malah sama muka saya juga jadi latar belakang sekalian gitu, jadi nggak kelihatan mukanya gitu. Ya, nggak apa-apa. Pada segar kok Pak Ali sama Pak Jimmy ini pada segar kok, para pesertanya juga, dan bahkan Bu Dekan juga ini melihat gitu ya, lebih kedatangan terang, Pasca Ungu. Ya, jadi saya juga sebenarnya sama seperti Pak Deden, penggemar produk Kabops juga. Jadi, saya kalau ke TSM itu kalau nonton XX1, saya agak cheating gitu Pak. Makanannya nggak dibeli di XX1. Saya bawa tas, beli Kabops di bawah, bawa ke dalam gitu. Mantap. Karena enak gitu, makan Kabops sambil nonton itu enak gitu. Iya betul. Gitu. Baik, saya coba silakan. share screen Pak ya untuk materi saya. Oke. Silakan di screen. Ya. Mungkin saya akan cerita karena saya kalau masalah teori-teori agak kurang, jadi mungkin saya lebih ke storytelling aja. Bagaimana saya memulai bisnis dan menghubungkan dengan tema yang sedang kita bahas saat ini. Saya pada 15 tahun yang lalu itu sempat lulus kuliah 2004. Di 2005 itu saya sudah terpikir untuk membangun perusahaan. Jadi memang saya
dibanding teman-teman yang lain mungkin agak berbeda ya. Dulu pada saat kuliah saya memang lebih suka kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sales walaupun saya kuliahnya di bidang IT gitu. Tapi pada saat kuliah saya memang sempat menjadi seorang programmer juga. Di tingkat 3 kuliah saya sudah bekerja sebagai seorang programmer. Ya biasalah ikut dosen saya, ngerjain project segala macam, sehingga saya ngerasa punya kemampuan yang lebih lengkap dibanding teman-teman satu jurusan. Karena saya suka sales, jadi saya terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya presentasi gitu. Memang kendala di kebanyakan dari anak-anak teknik ini adalah permasalahannya bisa mendevelop produk, bisa coding, tapi nggak bisa menjelaskannya gitu. Nah, saya ngambil celah itu, saya ngambil peluang itu, sehingga lulus kuliah, saya coba membuat perusahaan dan menawarkan produk yang saya buat ke calon-calon customer. Tapi ternyata tidak berjalan dengan baik. Setahun saya coba memasarkan, nggak nyampe setahun, sekitar 6 bulan saya coba memasarkan produk tuh nggak ada yang laku gitu. Sehingga saya semakin penasaran nih dengan ilmu marketing dan sales ini. Saya cobalah mulai mencari lowongan pekerjaan di perusahaan-perusahaan IT yang sudah berkembang, tapi bukan sebagai programmer, sebagai sales atau marketing gitu. Dan pada saat itu saya dapat pekerjaan tersebut, tapi diketawain sama teman-teman gitu. Mereka mempertanyakan kok malah yang diambil itu adalah jurusan pekerjaan sales atau marketing, di mana mereka merasa kuliah di bidang IT itu udah ngabisin waktu lama, masuknya susah, keluarnya susah gitu. Sehingga jadi pertanyaan teman-teman gitu kan. Tapi saya tetap, karena saya memang dari kuliah niatnya memang pengen jadi pengusaha IT gitu. Saya jalankan kegiatan saya sebagai sales selama kurang lebih 1 tahun. Saya merasa sudah memiliki ilmu yang lengkap di dunia sales, khususnya untuk bidang software. Saya sudah mengerti bagaimana presentasi, memfollow up klien, lalu membuat pricing, dan bagaimana menentukan memilih produk yang bisa dijual di pasaran. Nah, saya kembali lagi menjalankan lagi perusahaan yang sudah saya bentuk 1 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah sampai saat ini perusahaan tersebut bisa berjalan dan mengerjakan dan menghasilkan banyak produk-produk gitu, untuk baik untuk pemerintah maupun untuk corporate swasta. Nah, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya perusahaan, ternyata services dari perusahaan saya itu mulai berkembang, mulai dari mengerjakan pekerjaan enterprise software development, ada mobile apps juga, lalu jadi menyediakan layanan IT konsultan juga, lalu kita juga karena sudah ada beberapa produk, lalu menyewakan produk juga, dan kita juga bahkan menyediakan produk yang bisa di custom. Lalu terakhir, karena trennya sekarang adalah digital marketing, ya saya juga menerima services untuk layanan digital marketing. Nah, produk-produk yang kami develop di VMT Software pun variannya sangat ya lumayan cukup banyak ya. Mulai dari produk e-government, saya kalau e-government ini karena start awalnya dari memang mengerjakan proyek-proyek pemerintahan, jadi mulai dari sistem informasi manajemen aset, sistem informasi pendapatan daerah,
lalu banyak sistem informasi yang lain itu pernah kami kerjakan. Lalu karena VMT juga sempat menghandle beberapa perusahaan forex, dan forex ini sangat concern dengan apa yang disebut customer relationship management untuk memaintain customer-nya. Jadi saya berdasarkan pengalaman dari 4 perusahaan forex itu membuat software customer relationship management sendiri yang kita sebut dengan Sales Up. Tapi memang ternyata memasarkan produk itu tidak gampang, terutama untuk produk-produk yang bisa dibuat oleh pemain-pemain global atau internasional gitu ya. Nah, ini sehingga saya harus memutar otak lagi gimana caranya supaya si software CRM ini tetap bisa dipasarkan. Nah, ternyata sekarang itu sedang berkembang bisnis klinik kecantikan yang kompetisinya juga sangat tinggi, sehingga saya mengcustom kembali software CRM ini untuk kebutuhan klinik kecantikan. Lalu saya juga punya produk online course yang saya develop untuk kebutuhan kursus online, juga saya terapkan di industri klinik kecantikan. Maaf. Oke, saya lanjut. Nah, produk berikutnya yang saya kembangkan di VMT Software itu ada ERP, e-commerce engine, sampai peer-to-peer lending. Jadi memang variannya sangat banyak. Nah, dari pengalaman saya tadi mengembangkan bisnis, saya coba petakan peluang dan tantangannya menjadi seorang atau membangun bisnis pada saat dulu ya di tahun 2005. Nah, yang pertama adalah pada saat itu yang menjadi peluang saya karena kebutuhan aplikasi pada saat tahun 2006 itu tinggi, tapi penyediaannya pada saat itu terbatas, terutama untuk aplikasi berbasis web yang bisa berjalan di Linux dan di Windows pada saat itu. Memang saya bekerja di perusahaan saya pernah bekerja di perusahaan sebagai sales, tapi perusahaan tersebut hanya menyediakan versi Windows saja gitu. Dia mendevelop produk desktop hanya berjalan di Windows. Nah, saya pikir ini merupakan sebuah peluang bagi saya gitu. Karena saya di bidang IT, maka pernah jadi programmer juga, dan kebetulan pada saat menjadi programmer saya tuh mendevelop sesuatu yang bisa berjalan di Linux dan di Windows gitu. Nah, ternyata itu adalah faktor kunci saya yang menjadi pembeda pada saat itu sehingga bisa diterima di industri. Dan peluang berikutnya sebenarnya memang dari dulu ya proyek itu banyaknya di pemerintahan gitu. Kalau sekarang sih mungkin di corporate sudah mulai kebutuhannya mulai tinggi, tapi kalau dulu tuh benar-benar banyaknya di pemerintahan. Sehingga saya karena baru lulus kuliah, nggak ngerti ikut proses lelang gimana, tender gimana, ya saya memasarkannya ke perusahaan-perusahaan yang menang lelang gitu. Jadi saya mengambil database dulu itu, saya ingat dari asosiasi namanya Inkindo, saya buka websitenya, ada daftar anggotanya, ya saya list, terus saya kirim-kirimin penawaran untuk jadi subkon project-project IT gitu. Nah, dari sana saya sampai mensupport kurang lebih hampir 5-10 perusahaan di Bandung, dan itu yang membuat perusahaan saya di awal-awal bisa bertahan. Tapi memang tantangannya atau kendalanya pun banyak juga gitu untuk membangun bisnis IT, apalagi saya nggak punya
belum punya pengalaman di industri IT pada saat itu. Nah, saya mencoba untuk ya yang tadi selain mencoba keluar dari zona nyaman sebagai programmer, tinggal nerima tugas terus dikerjain jadi produk, saya memberanikan diri untuk keluar dari zona itu dan belajar membangun mental entrepreneur. Nah, yang kadang yang tidak diketahui oleh teman-teman saya pada saat kuliah, pada saat itu mereka menganggap mereka melihat saya itu setelah jadinya gitu. Nah, mereka tidak melihat proses rumitnya membangun sebuah bisnis dan rumitnya membangun mental entrepreneur. Karena pada saat memulai bisnis itu kita benar-benar dihadapkan dengan segala keterbatasan mulai dari modal, terus keterbatasan resource, dan lain-lain. Semuanya serba terbatas dan banyak hal yang kita kerjakan sendiri, yang kita ya rangkap jabatan lah gitu, mulai dari kadang bersih-bersih juga, urusan kantor gitu kan, sampai kadang jadi backup programmer juga, sampai melakukan urusan sales dan marketing juga sendiri gitu. Nah itu yang kadang tidak dimengerti atau tidak dipahami di awal. Sehingga pada saat ada teman-teman yang mulai mencoba meninggalkan dunia profesional masuk ke dunia bisnis, kaget juga gitu, kok oh ternyata sekompleks ini masalahnya gitu. Lalu kendala berikutnya setelah saya mendapatkan proyek, lalu membuat produk, ternyata masalah itu makin hari ya makin bertambah. Kita dihadapkan dengan permasalahan programmer yang kita punya keluar masuk seperti itu. Lalu kalau konsultan itu nanti permasalahannya dengan cash flow. Nah, cash flow konsultan itu biasanya baru ada pencairan tuh di akhir-akhir tahun gitu kan. Nah, Januari sampai pertengahan tahun tuh bisa jadi kosong sama sekali. Nah, itu kita harus bisa mengontrol bagaimana supaya keuangan perusahaan tetap baik. Gitu. Nah, lalu seiring berjalannya waktu, saya memilih dari sekian banyak produk yang saya kembangkan tadi, ternyata kebutuhan paling tinggi itu ada di software manajemen rumah sakit. Sehingga saya memfokuskan diri untuk bermain di wilayah sistem informasi manajemen rumah sakit tersebut gitu. Dan pada saat itu kompetisi di sistem rumah sakit ini tidak terlalu tinggi, apalagi yang bisa berjalan di sistem operasi Linux. Dulu saya ingat sekali sering sekali itu ada razia gitu kan, razia terkait software Microsoft yang original gitu kan, berlisensi. Nah, itu bagi pemerintah itu merupakan kendala terbesar juga karena mereka menggunakan banyak PC. Nah, saya melihat peluang itu dan masuk memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut dan ternyata banyak rumah sakit pemerintah yang bisa saya dapat proyeknya dari celah-celah itu gitu. Dan sampai saat ini kita sudah menghandle kurang lebih 15 rumah sakit pemerintah yang tersebar di Indonesia. Dan pada saat itu memang saya memulai bisnisnya di Kalimantan. Jadi saya memulai bisnis itu di Kalimantan Barat. Saya tidak memulai bisnis di Kota Bandung. Karena saya merasa di Kota Bandung persaingannya ketat gitu kan. Yang bisa programming itu banyak gitu di Kota Bandung. Tapi begitu masuk ke wilayah Kalimantan Barat, pada saat itu saya bisa value saya lebih bisa dihargai gitu. Seperti itu. Nah, untuk sistem rumah sakit sendiri kurang lebih servisnya dengan VMT ya mirip lah, ada server application, cloud SaaS application, custom software juga. Nah, ada service yang agak spesifik yaitu klinik manajemen. Jadi misalnya kalau ada dokter bangun klinik tapi dia malas ngurusin manajemen kliniknya, nah di kita itu bisa gitu.
Jadi si dokternya benar-benar fokus di pelayanan medisnya saja, gitu. Itu bisa. Nah, lalu digital marketing, multimedia interaktif, sama kita memberikan workshop dan training juga. Nah, untuk produk-produk e-medis sendiri, kita mulai dari ngurusin rumah sakitnya, hospital, lalu klinik secara umum. Saya bagi juga nanti ada beauty clinic karena agak berbeda sistemnya. Nah, tadi yang saya cerita sedikit tentang CRM untuk saya terapkan untuk rumah sakit, untuk klinik. Lalu e-medis store ini ya kayak e-commerce lah gitu ya. Ada juga POS untuk sistem distributor dan reseller. Lalu ada e-medis mobile untuk klinik-klinik yang pengen pelayanannya dikoneksikan dengan perangkat mobile. Nah, kalau untuk peluang dan tantangannya di tahap ini, saya melihat bahwa di industri SIMERES ini sampai saat ini pun karena softwarenya memang agak rumit gitu ya. Kompetisinya memang tidak terlalu tinggi gitu. Jadi sementara jumlah rumah sakit, jumlah klinik di Indonesia itu kurang lebih hampir 6.000-an. Jadi pasarnya besar sekali gitu. Sementara orang yang bisa memahami secara detail tentang rumah sakit dan klinik tidak banyak. Banyaknya hanya bermain di level POS-nya saja gitu. Nah, itu bagi saya peluang besar. Lalu kendalanya memang di bisnis ini untuk rumah sakit, kita agak sulit untuk membuat rumah sakit ini menjadi produk rumah sakit ini menjadi produk yang bisa disewakan atau mass product gitu ya. Karena benar-benar custom, hampir setiap ketemu rumah sakit itu semuanya custom. Kecuali klinik. Nah, klinik itu saya punya beberapa klien yang sifatnya dia subscribe, bayar per bulan seperti itu bisa berjalan. Kita bisa main satu software bisa di copy paste untuk klinik yang lain itu bisa kalau di klinik. Lalu tantangan berikutnya ya balik lagi ke pengembangan produk gitu ya. Jadi pengembangan produk ketika kita sudah punya produk, dulu saya ingat banget di tahun 2006 itu kita development produk itu nggak pakai framework kayak sekarang gitu. Jadi begitu programmernya keluar, itu softwarenya ganti semuanya udah gitu. Nah, kalau sekarang enak gitu. Udah ada framework, kita pakai Code Igniter, terus kita migrasi ke Laravel, dan yang bisa pun banyak gitu kan. Seiring berjalannya waktu pun dokumentasi softwarenya pun udah kita buat rapi sehingga pada saat ada programmer yang keluar itu transisinya nggak terlalu terasa gitu. Nah, setelah punya produk e-medis ini, saya benar-benar mulai belajar bagaimana memasarkan produk yang sudah jadi. Seluruh akses saya pakai, bahkan akses organisasi pun saya gunakan. Nah, di tahun 2010 itu saya sempat masuk HIPMI. Di HIPMI ini ternyata banyak juga saya ketemu pengusaha-pengusaha yang punya rumah sakit gitu kan. Banyak pengusaha yang punya rumah sakit, banyak pengusaha yang main di proyek-proyek pemerintah, sehingga saya bisa berkolaborasi, bermitra. Saya bisa memasarkan produk saya se-Indonesia gitu. Tanpa saya harus capek-capek langsung ke end user. Nah, itu saya merasa banyak sekali dibantu oleh teman-teman di HIPMI gitu. Nah, sedikit saya perkenalkan, mungkin sudah ada bapak-bapak mungkin ada yang sudah familiar, mungkin ada juga yang belum, bahwa HIPMI ini himpunan pengusaha muda yang berdirinya tuh tahun 72. Nah, HIPMI ini untuk bergabung ke HIPMI memang usia dibatasi, maksimal itu 41 tahun. Jadi organisasi independen yang non partisan. Di sini tuh kita nggak bicara warna, kita bicaranya benar-benar tentang ekonomi gitu. Jadi menurut saya HIPMI satu-satunya organisasi pengusaha muda yang sangat bagus, jaringannya sangat bagus,
dan kaderisasinya pun sangat bagus, sehingga banyak sekali senior-senior kita yang bisa menjadi contoh kalau di HIPMI itu. Bahkan Pak Jokowi pun dulu adalah anggota HIPMI Solo juga gitu kan. Lalu ada, kita sebut aja Sandiaga Uno, terus Erwin Aksa, dan banyak menteri-menteri kayak Bahlil Lahadalia yang sekarang itu menjadi kepala BKPM, selesai menjabat ketua HIPMI itu diangkat menjadi kepala BKPM. Jadi memang akses ke pemerintahnya pun bagus gitu kalau HIPMI. Dan di Jawa Barat sendiri kita sudah ada di 27 kabupaten kota. Dan HIPMI ini juga menyentuh sampai level perguruan tinggi, terus ada HIPMI Goes to Pesantren, ada HIPMI Goes to School. Tapi untuk HIPMI Goes to Pesantren dan HIPMI Goes to School itu memang masih kurang begitu jalan ya. Tapi kalau untuk HIPMI perguruan tinggi, saya lihat bahkan di Unicom pun kalau nggak salah tuh sempat ada pelantikan HIPMI perguruan tinggi juga gitu ya. Cuma mungkin nanti kita coba biar lebih intens lagi interaksinya dengan HIPMI agar lebih bermanfaat untuk teman-teman di perguruan tinggi. Nah, pada level ini saya merasakan sekali manfaat teamwork dan kolaborasi setelah bergabung di HIPMI. Saya ingat dulu pernah dapat ujangan dari klien saya, pengusaha senior yang menurut saya sudah sangat sukses. Dia bilang gini, kalau ingin sukses, kita itu harus bisa pegangan ke atas kalau sebagai pengusaha. Jadi pegangan ke orang yang lebih besar dari kita gitu. Nah, saya lihat di HIPMI ini banyak teman-teman yang saya lihat tuh suksesnya tuh ya gila-gila lah. Jauh di atas kita gitu. Ada teman saya yang punya penghasilan tuh sebulan 150 M, ada juga ternyata gitu kan. Dan saya lihat, wah ini memang ternyata kita selama ini di dunia IT, yang kita biasa ngerjain proyeknya nilainya ratusan juta, mungkin ada MM-an juga ada gitu ya. Ternyata di luar sana bidang-bidang usaha itu banyak sekali yang nilainya lebih besar dari itu. Bahkan mereka hanya menganggap IT itu hanya sebagai supporting saja gitu. Dan menurut saya kita memang harus membuka mata lebar-lebar, membuka wawasan lebar-lebar bahwa melihat potensi itu sebagai orang IT ya tidak hanya di ranah aplikasi saja gitu. Tapi banyak sekali peluang-peluang di luar sana yang value-nya itu lebih besar dari sekedar aplikasi, dan itu adalah inti dari bisnisnya sendiri. Kan memang kendala kita orang IT itu kan kadang kalau membangun bisnis itu kita terjebak di permasalahan aplikasinya harus keren dulu, bisnisnya lupa gitu, ketinggalan. Ya, gitu. Nah, sangat menarik sekali Pak Jimmy. Ini nanti kita lanjutkan dengan dialog langsung nih. Boleh Pak. Ini keren sekali. Jadi ada resep-resep ternyata yang saya garis bawahi. Ini Pak Jimmy dengan telling story-nya ini, storytelling ini luar biasa ya. Sampai ke product development, Mas Jimmy ini coba kembangkan begitu ya. Ini sudah banyak yang penasaran gitu mau bertanya. Siap Pak, siap. Sudah banyak ya. Siap. Ya, sudah banyak yang mau bertanya. Saya juga ini amat sangat menarik ingin bertanya begitu ya. Tapi ya saya memberikan kesempatan dulu deh kepada para peserta. Nah, ini ada satu pertanyaan yang menarik nih, terutama ketiganya, untuk Pak Yefri, untuk Mas Jimmy, dan untuk Mas Ali Fauzi. Nah ini yang pertama untuk Pak Jeffrey. Pak Yefri katanya ini untuk enterprise dalam penerapan enterprise arsitektur framework ini ya, ini bisa dilakukan karena dukungan dana ya dan sumber daya manusia yang kompeten. Nah tapi
berbeda dengan UMKM yang daya finansialnya bisa lebih kecil. Nah, apakah ada sebuah enterprise architecture framework lain yang lebih murah untuk dibangun dan dijalankan ketimbang TOGAF? Katanya seperti itu, Pak Yefri. Nanti dipersilakan juga untuk menambahkan dari Pak Ali, dari Mas Ali sama Mas Jimmy ya. Mangga Pak Yefri, silakan. Oke, sebelumnya saya mau mensupport juga kalau Pak Jimmy ini adalah pengusaha muda. Nah, bagi pengusaha yang usianya sudah seusia saya, yang orang IT ingin jadi pengusaha, itu mungkin ada beberapa tips dari saya. Jadi, kadang-kadang kan kita berpikir, wah usia sudah 40-an, 50-an, apa masih bisa usaha? Nah, saya mungkin merupakan contoh dari orang IT yang sudah hampir usia 50 dan terjun ke bisnis pada akhir-akhir usia. Jadi, kita mungkin perbedaannya agak-agak mirip, tapi perilakunya yang berbeda ya. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi, jadi yang namanya UMKM itu, IT itu adalah support, bukan utama. Kalau kita masih bisa melihat sistemnya, kita bisa menghitung jumlah modul-modulnya, masih bisa kita kontrol tanpa menggunakan EA pun bisa. Tapi kalau modulnya sudah sangat banyak, sistemnya sangat banyak, kita nggak tahu data kita ada di mana, kemudian infrastrukturnya di mana, jangan sampai infrastrukturnya kita beli double, berarti kan UMKM-nya sudah mulai membesar. Sudah mulai bergerak menjadi perusahaan yang lebih besar, udah punya cabang, kemudian orangnya kita harus ngontrol gimana, nah itu butuh yang namanya EA. Tapi kalau masih kecil, saya rasa nggak perlu, cukup dengan sistem informasi biasa, sudah cukup tanpa harus menggunakan EA. Begitu mungkin menurut pendapat saya. Ya, jadi ada sisi efisiensi yang perlu diperhatikan juga, Pak Dr. Yefri ya. Ya, begitu kok. Gitu. Ya, baik. Ini ada pertanyaan untuk Mas Ali nih, Mas Ali. Nah, ini nih, selama pandemi COVID-19 ini gimana nih belanja IT di Kabebs nih? Ini menjadi lebih mahal, tentunya kan harus menjalankan protokol kesehatan segala macam. Atau misalnya, atau memang tidak ada perubahan nih yang signifikan sama sekali nih, atau gimana? Enggak. Baik, Pak Dodan. Kalau pada masa pandemi itu kan berawalnya di April sampai kemarin Juni lah. Alhamdulillah untuk belanja IT itu ada sedikit, tapi itu pun sifatnya hanya perbaikan gitu, karena kita waktu itu dimulai dari awal tahun 2019 sampai sekarang, sebelum masa pandemi itu memang IT kita itu nggak belanja sama sekali sih, nggak ada keluar, paling cuman mungkin ya beli mouse, beli ya kecil-kecil lah. Sisanya itu udah dipersiapkan benar-benar. Jadi memang perencanaan juga penting sih sebenarnya kalau untuk untuk IT juga perencanaan penting. Soalnya kalau infrastruktur tuh ya bisa dibilang kalau kita nggak desainnya salah, pasti kesannya juga salah gitu. Justru kalau misalnya kita nggak desainnya juga nggak kurang tepat atau tidak benar, justru malah IT sendiri yang repot karena IT-nya sendiri operasionalnya. Ya, betul. Ya, oke. Barangkali ada dari tambahan dari Mas Jimmy nih. Ini katanya kan Mas Jimmy mau ini ada produk free nih gitu ya. Oh iya. Monggo Mas, silakan. Boleh, nanti saya ada 4 produk free untuk teman-teman yang bertanya. Bertanyanya ke siapapun ya, nggak harus ke saya. Dan ada satu produk facial di klinik saya, Aura Dermatologi, yang follow akun IG saya, nanti saya pilih sendiri. Yang follow akun IG, akunnya Jimmy, saya tulis di ini ya, akun IG-nya saya tulis di komen, jimmy.hdrx. Nah, sedikit untuk masalah yang di IT di masa pandemi tadi. Saya melihat selama masa pandemi ini, itu perubahan IT itu kita seperti diajak untuk lebih cepat berubah berkali-kali lipat gitu. Yang harusnya
kita dulu sudah kenal Zoom meeting, tapi males-malesan meeting di Zoom meeting. Sekarang apapun kita pakai teknologi gitu selama masa pandemi ini. Jadi seolah-olah kita tuh ditarik lebih cepat sehingga peran teknologi informasi itu menjadi sangat besar saat ini. Dan saya yakin sekali itu tidak akan balik lagi. Orang kalau udah nyaman ketemu di Zoom meeting, bisa bikin event sesering mungkin, ya Zoom meetingnya pasti akan jalan terus, walaupun nanti event offline-nya tetap ada juga gitu kan. Nah, saya yakin itu setelah masa pandemi pun nanti kebutuhan teknologi informasi akan sangat tinggi. Mungkin itu Pak Deden. Ya, baik. Terima kasih Mas Imi. Ini ada pertanyaan buat semuanya ini. Ini bagaimana katanya strategi pemasaran yang real, yang konkret terkait dengan adanya pandemi Corona COVID-19 ini. Maka Pak Yefri dulu, kemudian Mas Ali dan Mas Hendrik. Yang lebih aplikatif dan bisa dipahami kira-kira seperti apa katanya gitu ya. Mangga. Jadi persilakan. Saya mengelola bisnis kue. Waktu masa pandemik ini tentunya banyak orang tinggal di rumah dan bikin kue sendiri. Jadi tentunya kalau saya berpikir yang pesan kue kan banyak ya berkurang karena mereka juga bikin kue sendiri. Kemudian bagaimana kita promosinya, kan orang tidak datang ke toko, tidak bisa lihat gitu ya. Dan di sini saya berpikir, apakah mereka pakai sosial media? Saya coba kampanye lewat sosial media. Apakah mereka lewat Instagram? Oke, kita kejar juga lewat Instagram. Tapi tentunya kita harus mencari target market. Kita tidak bisa melempar saja tanpa tahu targetnya. Itu tidak efisien. Saya sebagai owner, kemudian dengan beberapa rekan-rekan kita mempelajari bagaimana promosi untuk menggunakan target market. Tentunya kalau pada Instagram itu harus berbayar. Karena kalau tidak berbayar, tidak ada kampanye yang mengenai target marketnya. Kita pelajari kemudian penggunaan hashtag, gambar yang baik, kemudian respon yang cukup cepat dengan menggunakan channel WhatsApp, kemudian channel direct message dari Instagram. Kita gunakan semuanya lebih efektif. Seperti kata Pak Jimmy, sekarang kita dulunya mungkin menjawab pertanyaan itu pelan-pelan. Sekarang cepat-cepat kita respon. Karena sudah zamannya sekarang orang ingin cepat. Kemudian pengiriman yang baik kita lakukan juga. Sekarang kan mengirimnya itu harus pakai protokol kesehatan, kita ikuti semuanya. Ya kalau ditanya mana yang efektif, saya sebagai owner dari toko kue masih mempelajari selama pandemi ini apa yang cocok. Tapi selama ini dengan cara-cara seperti itu, karena target kita adalah hampir sebagiannya adalah remaja, kemudian dari sisi gender hampir sebagiannya wanita, maka kita masuk ke target market yang seperti itu. Nah kebetulan dari IASEPA ini harga mentega dari Australia jadi murah. Jadi saya agak diuntungkan ini dengan IASEPA, harga susu, semuanya mentega, kemudian beberapa produk-produk yang asalnya harganya lumayan itu bisa menghemat. Jadi kita bisa beli lebih banyak. Tentunya kita punya strategi push ya, push supply chain. Kita bisa melihat bahwa nanti sebentar lagi Natal. Nah, sekarang kita sudah siap-siap dan harganya kan murah. Kita sudah rencanakan untuk proses persiapan tersebut gitu. Itu mungkin kalau dari saya sebagai toko kue. Ya. Jadi memang harus ada target market dan memanfaatkan sosial media saat ini sebetulnya ya. Ini kan penelitian kita waktu itu ya. Sekarang lagi ramai. Ya. Baik, mangga Mas Ali silakan. Kalau untuk di Kabab sendiri sih, alhamdulillahnya kita menggunakan Instagram Story, Instagram Ad. Tapi yang paling saya garis bawahi kemarin itu memang strateginya itu ya dari kita tuh kolaborasi benar-benar dengan GoResto ya, GrabFood, GoResto dan lain sebagainya. Karena ternyata juga mereka juga bikin promo-promo juga, jadi kayak promo 5%, Grab 35% juga kalau nggak salah. Terus juga ada promo PSBB juga. Jadi kita banyak kirim promo karena ya untuk ya kita ngerti lah ya dengan masanya pandemi ya otomatis masyarakat juga belum banyak yang kuat dalam di keuangannya gitu. Makanya kita kasih promo-promo yang memang cukup menarik dan
apa namanya, cukup menarik dan pasti orang beli gitu loh, karena biasanya kalau misalnya biasanya kita jual persatuan, coba kita bikin apa namanya yang banding gitu, atau misalnya bisa dapat 2 dengan jumlah itu, bisa dengan harga segitu bisa dapat kebabnya 2, atau misalnya kita juga kalau Pak Yefri kan betul memang banyak yang di rumah gitu kan, kita jualan kebab frozen gitu, karena ya mereka di rumah dan mungkin pengen masak kebab lah gitu sendiri lah gitu, kita cari juga gitu tanpa mengurangi betul prosedur protokol itu kurang lebih strategi dari sisi Kabob sih. Banyakin promo intinya. Ya, betul. Apalagi dengan saat ini generasi milenial ya, begitu ada promo langsung nyambut kan? Ya, gitu ya, betul, Mas Ali ya. Langsung nyantok itu, Pak. langsung nyantok, betul. Mangga, Mas Jimmy, silakan, Mas. Selama masa pandemi, saya cerita sedikit pengalaman di klinik, Pak ya, klinik kecantikan. Pada saat PSBB kemarin, itu kan kita PSBB 3 bulan. Di bulan pertama itu klinik saya itu untuk treatment itu benar-benar hilang sama sekali, nol untuk treatment. Tapi di bulan pertama PSBB itu ternyata customer dan calon customer itu melakukan pembelian produk, sehingga di bulan kedua dan ketiga itu, belanja produk itu naik 200%. Itu menurut saya ya, kalau kita bisa melihat pandemi ini dari sisi positifnya yang awalnya produk nggak terlalu tinggi, sekarang jadi 200%. Sementara treatment udah mulai naik, udah sampai level ke 50%. Nah, saya ngerasa kalau misalnya nanti pandemi berakhir, berarti ini omset malah lebih tinggi nih dari sebelum pandemi gitu kan. Nah, dan setelah saya analisa, ternyata itu terjadi karena kami bekerja sama dengan artis, Pak. Klinik Aura Dermatologi ini kan salah satu ownernya Aura Kasih. Nah, Aura Kasih ini rajin posting, rajin bikin konten, sehingga follower-followernya dia itu belanja gitu, dan belanjanya produk, karena kan kalau treatment harus datang ke Bandung gitu. Nah, sehingga saya melihat peluang itu dan saya bikin perusahaan baru, namanya itu tadi yang Skin Dialog itu. Skin Dialog itu platform, itu platform untuk reseller distributor, di mana di Skin Dialog itu saya buatkan produk untuk artis gitu. Jadi celebrity endorser? Bukan endorser, Pak. Bukan, tapi ya product owner. Product owner ya. Product owner. Kita buatkan mereka produk gitu. Tapi dengan varian yang tidak saling bertabrakan. Gitu. Misalnya untuk skincare artisnya siapa, nanti untuk serum rambut beda lagi artisnya. Sehingga mereka memasarkan ke followernya masing-masing gitu. Dan kami bisa menghemat cost untuk promosi di sana. Gitu. Karena sistemnya kan bagi hasil. Betul. Oh, sistemnya bagi hasil ya. Ya, aduh, baik sekali ini. Jadi ada Skin Dialog ya. Ini Skin Dialog yang cukup menarik dan langsung ditembak ke artisnya, betul tadi memang ini akan sangat mengurangi cost ya. Ya. Baik. Jadi pada intinya memang peluang itu sebetulnya di tengah pandemi saat ini, peluang itu senantiasa ada ya. Saya catat benar nih apa yang tadi disampaikan oleh Mas Hendrik. Ini harus berani memulai dan membangun mental entrepreneur itu ya. Itu catatannya begitu. Catatan yang sangat penting. Ini langsung saya kena gitu ya. Wah, benar ini nih. Kemudian ya karena kalau mencari peluang ini pasti dengan risiko, tapi ya memang kalau mau istilahnya kan kalau kita melakukan sesuatu kan harus berjalan begitu ya. Betul. Barangkali itu baik. Apakah ada lagi yang
hendak bertanya karena ini sebetulnya amat sangat menarik. Dipersilakan kalau misalnya masih ada yang mau bertanya, dipersilakan secara langsung juga boleh. Apabila tidak ada, ya terkait dengan waktu barangkali ini nanti mungkin banyak yang jadi ingin konsultasi dengan Mas Hendrik dan Mas Ali Fauji, dan dari si teoritis dengan Pak Yefri ini bakalan banyak ini. Sebenarnya ini banyak yang mesti saya bacakan juga gitu ya. Tapi ya karena keterbatasan waktu. Itu baik. Kalau tidak ada yang hendak langsung bertanya, saya kembalikan kepada Mas Rizky Galang bahwa pada intinya poin yang paling penting kita harus melihat satu peluang gitu ya. Ternyata peluang itu demikian banyak. Meskipun ada tantangan, tapi kita juga punya kekuatan dan bagaimana meminimalisir sisi kelemahan yang ada dalam diri kita. Barangkali demikian, saya kembalikan kepada Mas Rizky Galang untuk ke selanjutnya. Mangga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Deden, moderator kita hari ini. Luar biasa pembahasan kita. Karena terbatas oleh waktu, maka kita akan lanjut ke acara selanjutnya. Ya, saya akan membacakan pemenang dari door prize yang akan mendapatkan door prize pada hari ini, yaitu tentang batch question and answer, yaitu adalah dari Bapak Ridwan atas nama Ridwan _MSI dan Saudari Lia. Mohon nanti kiranya dapat menghubungi ke panitia. Ya, mungkin sekali lagi saya informasikan untuk pemenang door prize pada hari ini untuk nominasi pertanyaan terbaik adalah Saudara Ridwan MSI dan Saudara Lia. Pertanyaan dari Bapak Ridwan MSI adalah pertanyaan untuk Pak Ali, selama pandemi Corona ini apakah belanja IT di Kabops menjadi lebih mahal karena harus menjalankan protokol kesehatan atau tidak ada perubahan yang signifikan? Untuk pertanyaan dari Ibu Lia yaitu adalah bagaimana strategi pemasaran terkait dengan adanya pandemi Corona. Itu adalah dua pertanyaan terbaik yang menjadi mendapatkan door prize pada hari ini, dan mohon untuk kiranya langsung menghubungi panitia. Oke. Alhamdulillah acara hari ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan. Terima kasih kepada Bapak pemateri, Bapak moderator untuk acara kegiatan webinar kali ini. Sebelum saya menutup acara pada webinar kali ini, saya mohon kita untuk dapat bersama-sama foto bersama. Jadi mohon Bapak dan Ibu untuk membuka kameranya. Ya, kita akan mengadakan foto bersama. Oke, sudah siap Bapak dan Ibu? Kita foto bersama terlebih dahulu. Oke. Ya, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah berkenan untuk melakukan foto bersama. Dan saya menginformasikan kembali kepada Bapak dan Ibu bahwasannya kami akan hadir di acara webinar series 3
insya Allah akan hadir pada tanggal 29 Agustus. Mohon kiranya Bapak dan Ibu untuk bisa hadir kembali di acara webinar kami. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bisa melakukan penjualan langsung.